Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Assalatu wassalamu ala sahibil kamal wa ala alihi wa sahbihi ila yaumin la yanfa'u binuni walamal. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah semata, Azza wa Jalla. Allah yang Maha Esa lagi Maha Kuasa menurunkan Al-Quran bukti cinta, mukjizat Rasulullah sepanjang masa. Salawat berangkaikan salam ke Rasulullah junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penerima wahyu, penyampai kalam, menjadi rahmat bagi semesta alam. Hadirin teman-teman yang saya banggakan, di bulan suci Ramadan yang kita cintai ini hadirin, sungguh banyak tantangan yang harus siap dan sigap dilakukan oleh segenap umat manusia. Contohnya, bangun pagi langsung makan walau tak enak, menahan lapar dahaga sampai tergeletak, godaan makanan sana sini semakin banyak. Tapi la takhaf wa la tahzan, kita akan menikmatinya di akhirat kelak. Sangatlah bersyukur kita hidup di pondok, karena mulai dari pagi, siang hingga larut malam kita melaksanakan banyak ibadah. Contohnya ibadah puasa, ibadah mengaji, belajar kitab, melaksanakan sholat fardu maupun sunnah. Tidak seperti mereka yang kini masih banyak kaum rumahan sambil tiktokan. Masih banyak generasi muda yang hanyut tenggelam kecanduan game online, yang hobinya saling julid menjulit, saling sikat, saling sikut, bahkan saling menghujat. Betul hadirin? Maka daripada itu teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kultum singkat yang saya beri judul 4 amalan berjurus ampuh masuk surga. Hadirin yang dirahmati Allah, berbicara tentang surga, pasti semuanya ingin masuk surga, baik yang masih muda maupun mereka yang sudah tua renta. Surga adalah tempat yang paling didambakan oleh semua umat di akhirat kelak. Banyak amalan yang dapat kita lakukan supaya bisa masuk surga. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 4 amalan berjurus ampuh masuk surga. Amalan yang pertama adalah mensyukuri nikmat Allah. Contoh dari kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita adalah seperti kenikmatan mata yang bisa melihat dunia, kenikmatan kaki yang bisa melangkah kemana-mana, kenikmatan telinga yang bisa mendengarkan suara, kenikmatan mulut yang bisa mengucapkan beribu kata, bahkan teman-teman, kenikmatan wajah yang tampan mempersona. Dan masih banyak kenikmatan Allah yang tak sanggup saya ucapkan satu demi satu. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surah Ibrahim, surah yang ke-14, juz 13 halaman 256 ayat 7 mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Yang artinya, jika kamu mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka aku akan menambahkannya. Dan jikalau kalian mengingkari nikmatku, kata Allah, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Yang kedua adalah berbakti terhadap kedua orang tua, terkhususnya kepada seorang ibu. Betapa mulianya seorang ibu sehingga derajatnya lebih tinggi dibandingkan seorang ayah. Mengapa teman-teman? Karena seorang ibu mengalami 3M, yaitu mengandung, melahirkan, dan menyusui. Rasulullah pernah mengatakan di dalam hadisnya,
yang disairkan oleh Ustadz Abdul Somad. Al jannatu tahta aqdamil ummah, surga di bawah telapak kaki ibu. Al jannatu tahta aqdamil ummah, surga di bawah telapak kaki ibu. Hadis lain Rasulullah pernah mengatakan, ridallahi fi ridal walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidaini. Keridhaan Allah terletak kepada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah juga terletak kepada keduanya. Amalan yang ketiga adalah mengucapkan zikir raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasuluh. Barang siapa yang mengucapkan zikir tersebut, kata Nabi, pada pagi hari, maka aku akan menuntut untuk menarik tangannya menuju ke surga. Dan barang siapa yang mengucapkan zikir tersebut pada sore hari, maka sesungguhnya Allah meridhoinya. Oleh karena itu teman-temanku, mari kita berzikir kepada Allah, beristighfarlah berbanyak, dan mengucapkan zikir raditu billahi rabbah wabil islami dinah wabi muhammadin nabiyya wa rasuluh, supaya kita salah satu orang yang dirindukan oleh surga. Yang keempat adalah meminta doa kepada Allah untuk bisa masuk surga dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Rasulullah pernah mengatakan, barang siapa yang meminta doa kepada Allah untuk bisa masuk surga dan mengucapkan 3 kali di sujud terakhirnya, maka surga pun akan mendoakannya, ya Allah, masukkanlah dia salah satu ahli surga. Dan barang siapa yang meminta kepada Allah untuk dilindungi dari neraka dan mengucapkan tersebut sampai 3 kali di sujud terakhirnya, maka neraka pun akan meminta doa kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah dia dari neraka. Oleh karena itu teman-temanku yang bahagia, marilah kita perbanyak berdoa meminta ampun kepada Allah dan mati dalam keadaan husnul khotimah, supaya kita salah satu golongan surga. Syekh Barah Al-Kandahlawi pernah berkata, lebih baik mengamalkan satu amalan tapi sering dikerjakan daripada mengamalkan banyak amalan tapi jarang dikerjakan. Syekh Brahmi pernah berkata juga, barang siapa yang mengamalkan satu amalan tanpa dalil, itu sama saja dengan syirik. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sekian, wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.